start. 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Hai semua, Mas Astro di sini. Space Shuttle atau yang kita kenal dengan pesawat ulang-alik telah menjadi salah satu bagian dari simbol pencapaian teknologi di era tumbuhnya generasi X dan milenial. Tidak ada yang tidak tahu tentang ulang-alik di era kejayaannya. Para astronotnya dikenal selayaknya pahlawan dan telah menjalani banyak misi penting di bidang sains. Salah satunya, sistem inilah yang mengirim dan menempatkan teleskop Hubble di orbit dan memberikan kita foto-foto paling spektakuler alam raya yang kita kenal saat ini. Entah dengan kegemilangan atau tragedi, sistem ini tetap dianggap handal. Tidak ada yang bisa menandingi sampai NASA merasa perlu membangun beberapa ulang-alik yang diantaranya adalah Enterprise, Columbia, Challenger, Buran, Discovery, Atlantis, dan Endeavour. Bentar. Ini kan? Siapa kamu? Hei, namamu siapa? Siapa kamu namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Ya, lupakan omongan tadi soal tidak ada yang bisa menandingi. Perkenalkan guys, ini Energia Buran, ulang-aliknya Soviet. Berbicara tentang bagaimana Soviet akhirnya punya ide membangun Energia Buran, kita harus flashback dulu kembali ke masa awal bagaimana asal-usul ulang-alik juga dibangun. Amerika yang sangat jumawa atas keberhasilan mereka dalam perlombaan antariksa dengan klimaks 5 kali pencapaian pendaratan berawak di bulan pada rentan 1969 sampai 1972 mulai berpikir ulang bagaimana kelanjutan dominasi mereka di luar angkasa bisa tetap berlanjut. Sedangkan sentimen dan antusiasme masyarakat sudah mulai menurun. Dan ide tentang pendaratan manusia di planet Mars dengan target sampai akhir 1980-an sebagai bentuk langkah besar selanjutnya sepertinya mustahil untuk terwujud. Apalagi jika motivasinya hanya ingin membuat rakyat senang. Ini dianggap sebagai buang-buang anggaran saja. Selain itu, misi berawak ke Mars biayanya pasti lebih mahal berpuluh-puluh kali lipat dari program Apollo. Untuk membuat NASA merasa tetap bermanfaat dan memiliki kontribusi, mereka lalu mengajukan satu konsep sistem wahana peluncuran yang dapat membawa banyak kru, memiliki kemampuan angkut berat dan beroperasi secara rutin, serta dianggap lebih murah, sehingga konsistensi dominasi Amerika Serikat di luar angkasa bisa tetap terjaga di masa Perang Dingin dengan Uni Soviet. Kongres yang menerima dan mempelajari pengajuan ini seperti melihat potensi lain dari ulang-alik yang bisa dioptimalkan. Tentu saja potensi itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari sisi militer. Benar saja, tidak perlu waktu lama pemerintah lalu menganggarkan program ulang-alik secara penuh, dan dimulailah pengembangan dan pembangunannya pada 1970-an. Di sisi lain, Uni Soviet di masa bersamaan yang seperti belum move on dengan kegagalan roket N1-nya sampai 4 kali berturut-turut sekarang malah dibuat makin tidak tenang dengan program baru dari Amerika itu. Dan melalui badan intelijennya, Soviet menganalisa dengan seksama apa yang sebenarnya Amerika bangun. Sampai mereka mengambil kesimpulan jika sistem ulang-alik sebagai wahana peluncuran berat hanyalah kedok lain dari wahana antariksa militer. Soviet menganggap ulang-alik dapat digunakan untuk menempatkan senjata nuklir di orbit yang bisa dijatuhkan ke wilayah mereka kapan saja. Juga dengan melihat volume payloadnya yang besar, ulang-alik juga dikhawatirkan mampu membegal satelit-satelit milik Soviet dan membawanya kembali ke bumi. Dengan kekhawatiran semacam itu, akhirnya Soviet merasa perlu membangun ulang-alik versinya sendiri, tentu saja tanpa sepengetahuan publik. Uni Soviet lalu mengumpulkan para ilmuwan dan memulai pengembangan serta pembangunan ulang-alik versinya sendiri di saat yang hampir bersamaan dengan yang dilakukan oleh NASA. Tentu saja walaupun dengan sumber daya brilian yang dimiliki, Soviet masih merasa keteteran dengan bagaimana mereka akan membangunnya. Berbeda dengan NASA yang walaupun pembangunannya dimulai di awal 70-an, tapi mereka telah memiliki konsep dasar bahkan di era 50-an. Dan di rentan waktu tersebut juga telah melakukan beberapa kali eksperimen dan pengujian teknis sehingga memudahkan atau setidaknya mengurangi beban perancangan ulang-alik.
Sedangkan Soviet yang sedari awal sangat fokus pada desain roket konvensional harus memulainya dari nol dan hanya berpegang pada gambar bentuk ulang-alik versi Amerika yang memang pada masa tersebut walaupun belum muncul ke publik tapi sudah banyak disketsa oleh media-media dan juga dari beberapa jurnal ilmiah. Beberapa informasi tambahan yang bisa dibilang cukup berharga yang didapat oleh Soviet ini termasuk bahan material, aerodinamika, dan propulsi. Dan dari hasil memulung data inilah akhirnya Soviet memutuskan menggunakan desain serupa dengan ulang-alik, sayap delta dengan hidung tumpul. Desain yang dianggap sudah teruji, jadi Soviet tidak perlu repot-repot mengkonsep dari awal. Sekarang, PR Soviet tinggal mengintegrasikan sistem ulang-alik versi mereka dengan menggunakan teknologi yang sudah dimiliki sebelumnya. Amerika yang sebenarnya aware dengan apa yang sedang dikerjakan Soviet nampaknya seperti tidak ambil pusing karena yakin beberapa teknologi terpenting Space Shuttle tidak bocor dan membiarkan mereka membangun ulang-aliknya sendiri. Dan benar saja karena pada fase akhir kemunculan ada dua versi ulang-alik yang walaupun mirip, tapi masih terlihat cukup berbeda terutama pada integrasi sistem secara keseluruhan dan propulsi. Bukan Uni Soviet namanya jika tidak bisa membangun wahana antariksa. Tidak habis akal mereka membangun ulang-alik yang benar-benar berbeda dengan versi NASA. Sebagai konteks, Space Shuttle versi NASA memiliki konfigurasi terdiri dari wahana orbiter yang memiliki 3 engine utama dengan tangki eksternal dan 2 motor roket pendorong berbahan bakar padat, di mana keseluruhannya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan ulang-alik versi Soviet yang publikasi pertamanya muncul berselang beberapa tahun setelah kemunculan perdana Space Shuttle pada 1981, akhirnya diberi nama Buran atau dalam bahasa Indonesia bermakna badai salju. Buran yang kemunculan perdananya ke publik di pameran Dirgantara Air Show pada 1989 cukup membuat banyak kalangan tercengang. Datang dengan digendong oleh AN-225 Mriya, orbiter secara kasat mata tidak memiliki engine utama, hanya 2 engine ukuran sedang di bagian belakang. Beberapa pandangan berpendapat kemungkinan besar itu bukan engine utama, melainkan maneuvering engine. Dan tanda tanya tersebut belakangan akhirnya terjawab saat Soviet merinci bagaimana ulang-alik mereka bekerja. Ternyata Buran bukanlah satu sistem yang lengkap, karena Buran hanya untuk orbiternya dan ia tidak memiliki kemampuan mandiri. Buran sendiri akan dikirim ke orbit dengan menggunakan sistem yang terpisah yang diberi nama Energia. Maka itulah seluruh konfigurasi ulang-alik Soviet diberi nama Energia Buran. Energia sendiri memiliki konfigurasi 4 engine utama RD-0120 berbahan bakar Hydrolox dan 4 motor pendorong masing-masing terdiri dari 4 engine RD-170 berbahan bakar Kerolox dengan total output daya dorong antara 35 sampai 39.000 kN tergantung pada kondisi tekanan permukaan laut atau ruang hampa. Dengan daya dorong sebesar ini, Energia mampu mengirim wahana berbobot maksimum 100 ton ke orbit dekat. Jika disandingkan dengan Buran yang berbobot 85 ton, Energia masih bisa digeber dengan tambahan muatan 30 ton di dalam kabin Buran. Kemampuan ini di atas kertas masih lebih baik dari Space Shuttle dengan maksimum batas muatan di dalam kabin orbiter mencapai 24 ton. Selain itu, orbiter Buran juga mampu diawaki sampai dengan 10 kru sekaligus, ketimbang 8 kru seperti pada ulang-alik versinya NASA. Namun segala kelebihannya, Energia Buran masih dianggap memiliki kekurangan yang cukup signifikan, yaitu reusability. Tidak seperti konfigurasi Space Shuttle yang seluruh sistemnya, mulai orbiter, tangki eksternal, sampai motor pendorong masih bisa digunakan kembali walaupun dengan memerlukan inspeksi dan pergantian spare part yang cukup ketat, tapi akhirnya dapat diluncurkan kembali di lain waktu. Sementara itu, Energia Buran hanya akan menyisakan orbiternya saja untuk dioperasikan kembali. Sedangkan Energia yang setiap peluncurannya harus dibuang karena hanya mampu beroperasi sekali saja. Walaupun sebenarnya Energia memiliki potensi untuk dipulung dan digunakan di peluncuran selanjutnya. Tapi ide ini akhirnya tidak pernah direalisasikan karena Energia hanya menjalani 2 kali peluncuran masing-masing dengan konfigurasi Energia Polius pada 1987 dan Energia Buran pada 1988. Besarnya biaya pembangunan Energia dan tidak adanya kepastian untuk bisa digunakan kembali membuat Soviet harus berpikir ulang akan masa depannya, tidak dalam kondisi ekonomi mereka kala itu. Energia Buran sendiri hanya menjalani 1 kali peluncuran dan dianggap sebagai uji coba yang sangat sukses. Melakukan 2 kali orbit dengan total waktu 3 jam dan 25 menit, lalu kembali mendarat di landasan Baikonur.
Dengan keberhasilan pengujian sistem energi Buran walau dalam kondisi ekonomi terseok-seok, Uni Soviet memutuskan untuk tetap membangun 2 lagi orbiter kembaran Buran yang rencananya sebagai pengganti atau setidaknya alternatif Soyuz untuk wahana peluncuran multifungsi. Mereka adalah Pitschka dan Baikal. Namun dalam masa tersebut, sebelum keduanya jadi, badai yang dingin dan mematikan akhirnya benar-benar datang ke tanah Soviet. Awal tahun 90-an bisa disebut akhir hayatnya Uni Soviet. Krisis politik dan ekonomi benar-benar memukul KO raksasa tersebut dan berimbas di segala lini termasuk juga di program luar angkasanya. Lupakan soal masa depan energi Buran. Uni Soviet bahkan harus menelantarkan kosmonotnya di luar angkasa saking tidak adanya anggaran bahkan hanya untuk operasional saja. Dan otomatis begitupun nasib program tersebut sampai Uni Soviet akhirnya benar-benar bubar pada 1991. Rusia yang diberi mandat untuk melanjutkan program energi Buran melihat proyek itu juga seolah-olah tidak mau tahu dan angkat tangan secara resmi pada 1993 karena ingin memfokuskan pada apa yang sudah ada seperti stasiun luar angkasa Mir dan sistem peluncuran Soyuz. Orbiter Buran yang sempat dipamerkan di beberapa kesempatan setelahnya sebagai sisa-sisa simbol kejayaan masa lalu juga lambat laun perlahan menghilang dari publik dan berakhir teronggok, berdebu dan berkarat di sebuah hanggar entah berantah di tengah gurun di wilayah Baikonur, Kazakhstan. Lalu pada 2002, orbiter Buran hancur total karena tertimpa atap hanggarnya sendiri dan menewaskan 8 pekerja saat dilakukan pemeliharaan hanggar. Orbiter kedua bernama Pitschka yang sudah hampir rampung 98% juga akhirnya terbengkalai di sebuah hanggar di lokasi yang berdekatan dengan hanggar Buran dan sekarang malah dijadikan ajang uji nyali oleh para YouTuber Urban Explorer. Sedangkan orbiter ketiga bernama Baikal yang baru jadi kepalanya saja akhirnya dibongkar. Sebenarnya ada satu orbiter lagi berseri OKGLI dengan status prototipe, tapi seri ini memang tidak diniatkan untuk dikirim ke orbit, melainkan hanya untuk menguji kemampuan terbangnya. Itulah mengapa orbiter seri ini adalah satu-satunya orbiter yang bisa lepas landas dari landasan pacu karena bermesin jet turbin selayaknya pesawat biasa. Sekarang berada di Museum Antariksa Teknik Museum Speyer, Jerman. Di sisi lain, kembaran kapitalisnya terus mendapatkan sorak-sorai, serta dianggap sebagai simbol kemajuan teknologi eksplorasi antariksa walaupun diselingi dengan tragedi. Dan pada akhirnya, energi Buran adalah bukti bahwa di balik persaingan politik dan paranoia militer, ada manusia-manusia jenius yang bisa membangun sesuatu sebesar ini. Sayangnya, sejarah tidak selalu berpihak pada yang terbaik. Terkadang waktu dan keadaan yang menentukan siapa yang boleh terus terbang dan siapa yang harus jatuh sebelum sempat menunjukkan kehebatannya. Saya Mas Astro pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.